Oke, teman Budiman, jumpa lagi di Back to BDM. Politik Indonesia penuh dengan kejutan demi kejutan. Memang menjadi tontonan yang menarik, tontonan bagi warga di pinggir jalan. 2 bulan menjelang lengsernya Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2024, kabinetnya dirombak, sejumlah menteri-menterinya diganti. Jadi pada 19 Agustus, Presiden Jokowi melantik mantan Kepala Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Roslani sebagai Menteri Investasi dan BUMN, menggantikan Bahlil Lahadalia. Bahlil bergeser posisi dari Menteri Investasi, Kepala BKPM ke Menteri ESDM, menggantikan Arifin Tasrif. Arifin Tasrif yang independen tapi diasosiasikan dekat dengan PDI Perjuangan, kemudian diganti oleh Bahlil. Bahlil adalah arsitek yang cukup dekat dalam konteks menawarkan konsesi tambang, termasuk kepada Nahdlatul Ulama dan juga kepada Muhammadiyah. Salah seorang menteri yang diganti adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Politisi PDI Perjuangan ini digantikan oleh mantan Kepala Balek dari Gerindra, Andi Supratman Aktas. Yasona memang sudah siap untuk diganti karena pada 1 Oktober 2024 Yasona akan menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera. Sebaliknya Andi Supratman Aktas yang juga maju sebagai caleg di daerah pemilihan di Sulawesi tapi kemudian gagal dan kemudian posisinya sebagai kepala balek digantikan Wihadi Wianto dan kemudian Supratman Andi Aktas kemudian dilantik menjadi Menteri Hukum dan HAM. Posisi yang sangat strategik di era terjadinya kongres-kongres partai, muktamar-muktamar partai, karena legalitas dari kepengurusan partai-partai sangat tergantung pada posisi dari Menteri Hukum dan HAM. Kalau kita baca harian Kompas yang terbit pada 19 Agustus 2024, sumber Kompas itu menyebut ada 4 menteri yang bakal diganti. Tapi realitas politik menunjukkan pada hari Senin hanya 3 menteri. Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya kemudian tidak jadi diganti, yang kabarnya akan digantikan oleh Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR. Tapi fakta itu belum kemudian terjadi pada hari Senin. Entah kapan atau ada negosiasi balik di balik layar. Selain sejumlah menteri, ada juga kepala badan, diantaranya adalah Hasan Nasbi yang diangkat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Perombakan 2 bulan menjelang lengser memang menimbulkan pro dan kontra. Ada argumen yang sifatnya legalistik, itu adalah hak prerogatif Presiden. Menjadi menteri, tidak menjadi menteri adalah sepenuhnya tergantung pada Presiden. Tapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah perombakan kabinet yang dilangsungkan pada 19 Agustus hasil negosiasi di belakang layar antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto atau tidak? Itu kan juga pertanyaan-pertanyaan yang eh, menarik. Atau yang terjadi adalah kedua, ini otoritas penuh dari Presiden Jokowi. Mau mengganti menteri-menterinya, dan itu adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Itu adalah spekulasi yang beredar. Saya pribadi meyakini bahwa ada pembicaraan di balik layar antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto soal masuknya sejumlah wakil menteri, katakanlah Thomas Ciwandono yang kemudian menjadi wamen bersama dengan Suhasil Nasara menjadi wakil menteri keuangan. Hal yang serupa juga sekarang masuknya Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi bersama dengan Nesar Patria yang juga sebagai Wakil Menteri Informasi bersama dengan Menteri Budi Ari Setiadi. Bagi rakyat kebanyakan, bagi rakyat yang di pinggir jalan, mungkin perubahan kabinet itu hanya menjadi tontonan dari elit politik. Nasib rakyat tidak akan banyak berubah, dia masih akan bergulat dengan sulitnya hidup,
kelas menengah juga dalam posisi yang terdampak, sehingga perubahan kabinet ini menjadi tontonan tapi juga menambah ketidakpastian yang terjadi. Memang rakyat telah memberikan suaranya pada 14 Februari 2024, tapi mungkin sekarang menjadi nasib dari rakyat untuk melihat bagaimana elit politik bernegosiasi, berkompromi, bagaimana elit politik mencoba mencari pembenaran-pembenaran suara-suara perubahan yang didengungkan pada masa kampanye, kemudian juga hilang senyap kritik-kritik pada masa kampanye soal dinasti politik, kemudian juga hilang senyap. Itu adalah kebiasaan politik yang terjadi di Indonesia. Tapi apapun, selamat harus diberikan kepada para menteri baru, para wamen baru untuk mengemban amanah baru. Apakah posisi wamen, apakah posisi menteri masih akan berlanjut setelah 20 Oktober 2024 ketika terjadi transisi kekuasaan? Ya memang harus ditunggu. Terima kasih juga kepada Yasona Lawli, seorang menteri yang bisa menggolkan sebetulnya RUU KUHP menjadi KUHP nasional. Selama saya menjadi wartawan, hampir semua menteri kehakiman sejak zaman Pak Ismail Saleh, zaman Pak Muladi berkeinginan untuk menggolkan RUU KUHP, dan itu bisa diselesaikan oleh Menteri Yasona Lawli yang kemudian akan berpindah ke DPR. Dan bagi menteri baru maupun bagi menteri yang sudah lengser, jangan lupa dengan kewajiban konstitusionalnya untuk melaporkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Itu adalah perintah TAP MPR, itu adalah perintah dari undang-undang. Memang yang jadi pertanyaan besar adalah soal model transisi kekuasaan. Bagaimana sih sebetulnya bangsa ini mau mengatur soal transisi kekuasaan? Transisi kekuasaan dalam arti setelah pemilu, setelah presiden terpilih ditetapkan, dan pada satu sisi masih ada presiden yang masih akan menjabat sampai 20 Oktober 2024. Ini adalah posisi yang sering disebut sebagai transisi kekuasaan atau lame duck period, ya, periode bebek lumpuh gitu, yang sampai kepada 20 Oktober 2024. Memang itu bisa dianggap sebagai bias barat karena peraturan-peraturan soal lame duck period, peraturan soal transisi kekuasaan itu memang dikenal dalam kamus-kamus politik di barat. Di Indonesia kadang itu tidak ada. Presiden ya berkuasa sejak dilantik sampai kemudian kekuasaan itu dialihkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah tidak perlu kita memikirkan bagaimana mengatur soal transisi kekuasaan? Ya, mungkin saatnya organisasi-organisasi advokat, guru besar ilmu hukum, politisi-politisi senior perlu memikirkan desain kelembagaan. Misalnya soal RUU kepresidenan. Apakah bangsa ini tidak saatnya memiliki sebuah rancangan undang-undang kepresidenan? Logika perbandingan menyebutkan ketika MPR, DPR, DPD, lembaga legislatif mempunyai undang-undang namanya undang-undang soal MPR, undang-undang soal DPR, dan undang-undang soal DPD. Itu di kekuasaan legislatif. Di kekuasaan yudikatif ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Yudisial, semuanya juga mempunyai undang-undang. Undang-undang soal Mahkamah Agung, undang-undang soal Komisi Yudisial, undang-undang soal Mahkamah Konstitusi. Di cabang kekuasaan eksekutif, yang ada justru adalah undang-undang soal Kementerian Negara, undang-undang soal Dewan Pertimbangan Presiden yang katanya akan direvisi, ada undang-undang soal Jaksa Agung, ada undang-undang soal TNI, ada undang-undang soal Kepolisian Republik Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak ada undang-undang yang mengatur desain lembaga kepresidenan? Apakah memang bangsa ini menempatkan kekuasaan presiden betul-betul tidak perlu dibatasi oleh undang-undang? Padahal potensi terjadinya konflik of interest begitu besar. Karena dalam posisi presiden melekat posisi sebagai kepala negara, melekat posisi sebagai kepala pemerintahan, bisa saja melekat sebagai penguasa tertinggi atas angkatan, bisa saja melekat sebagai ketua umum partai politik, tapi pasti presiden juga melekat posisi sebagai kepala keluarga. Nah,
Potensi-potensi konflik of interest itu tentunya harus menjadi pertimbangan bagaimana RUU soal lembaga kepresidenan itu layak kemudian untuk dibicarakan lagi. Setelah tumbangnya Presiden Soeharto, ya di tahun 1998 sebetulnya gagasan untuk membuat rancangan undang-undang kepresidenan itu sudah menjadi hak inisiatif DPR. Tapi sampai sekarang itu kemudian tidak bisa terjadi. Memang RUU kepresidenan ini memang agak berlawanan dengan hakikat dari kekuasaan. Siapapun pemegang kekuasaan tidak ingin kekuasaan itu kemudian dibatasi. Semuanya ingin agar kekuasaan itu tanpa batas. Tetapi juga Lord Acton pernah mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Sehingga dalam konteks itulah perlu pembatasan kekuasaan. Nah, disinilah kemudian perlunya dipikirkan oleh para elit-elit bangsa ini, apakah kita mau seperti ini terus? Tidak ada sebuah transisi kekuasaan, tidak ada aturan luar lembaga presidenan. Silahkanlah kemudian ini dibicarakan, didiskusikan oleh organisasi-organisasi advokat yang selama ini tidak terdengar kiprah dan perjuangan politiknya. Lebih asik menangani perkara-perkara yang meningkatkan popularitas, tapi seakan-akan apatis terhadap desain konstitusi dan desain pembentukan hukum. Sehingga akan lebih baik jika kemudian ini dibicarakan lebih detail, duduk untuk melihat lagi wajah Indonesia, untuk melihat lagi institusi lembaga kepresidenan agar bangsa ini melangkah maju menjadi lebih baik dan lebih baik lagi.